teman-teman, Abang mau menceritakan Nabi Ayub. Adik, Nabi Ayub itu kaya. Pas itu dia itu bersabar. Pas itu dia itu punya istri. Pas itu dia punya anak 12. Itu punya keternakan luas. Pas itu rumah dia bagus sekali. Pas itu 10 tahun dia itu punya anak 12. Nabi itu kena sakit kulit. Pas itu nya 12 kena atap banyak. Pas itu teman Nabi Ayubnya diusir karena sakit kulit, karena orang takut. Langsung dia tinggal di pinggiran tuh. Dia itu disuruh istrinya itu berdoa dengan Allah, nggak mau. Pas itu bilang dia maunya bersyukur. Pas itu 18 tahun dia kena cobaan. Dia disuruh Allah hentakan kaki, keluar air, katanya dimandiin air itu langsung sembuh. Langsung kata Allah keluar, langsung banyak orang kasih hadiah buat nabinya. Pas itu dia udah jadi kaya lagi. Pas itu istrinya melahirkan anak lagi 24 orang. Gitu deh cerita Nabi Ayubnya. Oh gitu ya Bang. Ada sabar dan bersyukur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedek mau ceritakan Nabi Ayub. Dia suka kaya. Seorang yang kaya. Dia suka peluk orang yang cerdas. Terus dia salam yang orang cerdas. Satu, dia kena penyakit iblis. Dia baik hati dan juga kena suka ke teman sama orang lain. Jadi, Satu, iblis tuh sakit hati. Dia mohon beri Tuhan kesempatan untuk diuji sakit. Di cobaan sakit. Siap tuh dia sakit, dikabulkan Tuhan. Terus Nabi Ayub dikucilkan. Nabi Ayub dikucilkan. Apa? Dikucilkan. Terus orang dia tanah yang ada. Belum lagi. Dia suka. Dia kan usir dari rumah dulu sama istri. Dia usir dari rumah dulu. Dia kan busuk. Sabtu dia ke pantai untuk cari air. Nabi Ayub mendoa supaya disembuhkan penyakitnya. Hilang penyakitnya. Allah perintahkan Sabtu dia enggak, dedek aja. Dia kalau Nabi Ayub dia injak tanah ada yang di bawah ini. Sabtu dia mandi, seluncur airnya dari ke atas, dia mandi di situ. Penyakit yang ada tangannya di tubuhnya hilang. Kayak gitu dia ceritanya. Jadi Nabi Ayubnya pulang dan sehat lagi. Dia istrinya buka pintu. Sabtu, kamu udah bersih, ayo masuk rumah makan malam sekarang.
Assalamualaikum saudara teman-teman. Hari ini Kinan akan menceritakan tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nabi yang luar biasa, sabarnya luar biasa. Kemudian Nabi Ayubnya tuh dulu dia kaya raya. Walaupun dia kaya raya, dia itu juga rajin sholat sama mengaji, bersyukur kepada Allah. Orang-orang bangga sama Nabi Ayub. Orang-orang terus berdoa sama Nabi Ayub. Begitupun juga malaikat. Walaupun suatu hari ternak Nabi Ayub mati. Iya. Kemudian ladang-ladangnya dilalap api. Terus Nabi Ayub itu jatuh sakit. Walaupun Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub tidak lupa untuk berdoa. Iya. Alhamdulillah. Harta Nabi Ayub dikembalikan lagi oleh Allah. Terus anak-anaknya juga. Terus keluarganya juga. Iya. Jadi kira-kira menurut Kinan apa yang bisa diambil pelajarannya dari sikap Nabi Ayub dan mukjizat Nabi Ayub ini? Sabar, rajin sholat, rajin mengaji, rajin berdoa, terus rajin sabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Terima kasih Kinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adija mau bercerita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Ayub lagi membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sudah itu setan melihat itu yang cemburu karena hal itu. Itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya untuk memiskinkan Nabi Ayub. Lalu semua ternak-ternaknya dibakar, anak rumah-rumahnya dihancurin, tanah-tanahnya mengering, semuanya kering begitu. Setelah itu Nabi Ayub tetap katanya, Masya Allah, tetap kayak gitu. Lalu setan tambah jengkel. Setelah itu dia minta ke Allah untuk Nabi Ayub kasih sebab penyakit yang sangat dibusuk oleh orang-orang. Katanya pasti Nabi Ayub tidak beribadah lagi. Katanya dia punya apa-apa dia katanya. Allah kabulkan. Itu orang-orang yang tinggal di dekat Nabi Ayub rumahnya berkata, pergi Nabi Ayub, kau sama seperti busuk, nanti menular ke badan kami, kata semua orang-orang. Sudah itu Nabi Ayub pun pergi dari kampungnya. Pergi dia dengan rahmanya membawa centengan makanan. Setelah itu berangkat dia dibikini bubuk kecil. Setelah itu dia tinggal di sana. Nabi Ayubnya dirawat sama si Rahmah. Yaitu si Rahmah pada suatu hari diguntingnya rambutnya lalu dijualnya ke orang lain. Yaitu dia pulang dia ingin beli sesuatu, pergi dia ke tempat yang lain. Dilihatnya ada seseorang, ada setan
adalah buah untuk Nabi Ayub, katanya. Hah? Lalu Rahmah pun terkejut karena setan tahu nama dirinya dan nama Nabi Ayub. Itu oh iya, katanya. Itu pergi dia ke rumah. Lalu dikasihnya satu, katanya, kasih Rahmah. Nabi Ayub siapa mengasih ini? Kata si Rahmah, ada seseorang yang mengasih. Kata si Rahmah, lalu kata Nabi Ayub, nah dia itu adalah setan, kata Nabi Ayub. Hah? Terkejut si Rahmah. Setelah itu dia terkejut, bukan Allah yang mengasih. Lalu si Rahmahnya pun sedih, dan tuh Nabi Ayub diusirnya si Rahmah karena menerima itu. Setelah itu Nabi Ayubnya, si Rahmahnya duduk di batu, yang batu itu kering. Setelah itu Nabi Ayub di rumah, dia keluar sesuatu. Dia berkata, Rahmah, di mana engkau? Rahmah. Nabi Ayub sangat menyesal, menyuruh karena mengusir si Rahmah. Yaitu Nabi Ayub pun segera jatuh dari tempat tidurnya dan berdoa, Ya Allah, sehatkanlah aku, kata Nabi Ayub. Lalu kata Allah, ya, entekkanlah kakimu, kata Allah, nanti keluar mata air. Lalu dientakkannya berapa kali, keluar mata air. Setelah itu Nabi Ayubnya dimandikannya badannya semua. Setelah itu bersih seperti dulu lagi. Setelah itu alhamdulillah, kata Nabi Ayub. Sudah itu Nabi Ayubnya datang Rahmahnya. Ketika datang Rahmahnya, terkejut dia. Siapa engkau? Kata si Rahmah, aku adalah Nabi Ayub, aku sudah disehatkan Allah, kata Nabi Ayub. Lalu berpelukan si Rahmah dengan Nabi Ayub. Yaitu kaya lagi dia, anaknya melimpah seperti dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mau cerita kisah Nabi Ayub alaihissalam. Suka membantu, suka sopan santun, suka berkata bijak, suka sopan, suka beribadah, suka membantu, rajin, dermawan, kaya raya, baik hati. Iblis tidak senang tidak mau melihat Ayub ibadah kepada Allah. Iblis memohon sama Allah agar Ayub diberi cobaan. Apa ya cobaannya? Semua hartanya habis, rumahnya terbakar, ternaknya mati, tanahnya kering. Nabi Ayub tetap beribadah. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah, ibadah pada Allah. Iblis tetap tidak suka, kan? Iblis tidak suka. Maka Nabi Ayub diberi cobaan lagi. Karena dicoba
Nabi Ayub. Apa cobaannya? Anaknya, semua putranya. Anaknya semua putranya meninggal. Berapa orang anak Nabi Ayub? 10, laki-laki 7, perempuan 3. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah. Iya, Tapi Nabi Ayub tetap beribadah. tetap ibadah. Habis itu Nabi Ayub diberi cobaan lagi. Nabi Ayub cobaan lagi. Apa cobaannya? Kulit. Sakit kulit, bau, dijuallah rambutnya Sama Siti Rahmah sama itu Rahmah untuk memberi makan Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit kulit, ke kampung diusir, bau kali, sakit kulitnya, semua orang nak mau dekat-dekat, jauh-jauh. Nabi Ayub pergi. Setelah itu Nabi Ayub berdoa. Setelah itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan. Maka diberi kesembuhan. Allah menyuruh Nabi Ayub mentakkan kakinya ke tanah, keluar air untuk mandikannya. Akhirnya Nabi Ayub sembuh. Hartanya kembali seperti semula. Dia tetap kaya. Dia tetap kaya. Tapi tidak sombong. Tetap suka membantu. Dermawan, suka membantu, sopan santun, kebatas bijak, suka membantu kerja, rajin kerja. Demikian teman-teman cerita Nabi Ayub. Demikian teman-teman cerita Nabi Ayub.